Selamat datang di channel pendidikan Meja Guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teks berita kelas 8 semester ganjil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah kabar, informasi, atau terutama yang resmi. Jadi, berita menyampaikan suatu informasi yang umumnya bersifat faktual dan terbaru. Teks berita memiliki unsur-unsur yang terangkum dalam rumus yang biasanya dikenal 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adik simba. Unsur 5W plus 1H atau adik simba terdiri dari what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Adapun struktur teks berita tersaji dalam bentuk piramida terbalik. Struktur teks berita yakni perhatikan piramida terbalik berikut, ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Di bagian kepala berita berisi informasi terpenting 5W plus 1H atau adik simba tadi. Kemudian di tubuh berita berisi informasi penting atau informasi pendukung. Sedangkan di ekor berita berisi informasi kurang penting atau informasi tambahan. Nah, dengan memperhatikan struktur teks berita piramida terbalik tadi, dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah, semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita sebagai berikut. Kaidah pertama adalah penggunaan bahasa baku. Nah, hal ini sesuai dengan fungsi berita itu sendiri ditujukan kepada berbagai kalangan, sehingga bahasa yang digunakan harus dapat dimengerti dan diterima oleh setiap orang. Kaidah berikutnya, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ini sebagai penjelas atau pelengkap dari kalimat yang tidak langsungnya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kaidah berikutnya, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, kata-kata yang dimaksud antara lain mengimbau, mengajak, memandang, melibatkan, membantah, menolak, dan berkelit. Kaidah berikutnya, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Kaidah terakhir yakni penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Konjungsi temporal seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Perhatikan baik-baik, berikut ini adalah contoh dari teks berita. Ini adalah contoh teks berita berkaitan dengan COVID di dunia pendidikan. Perhatikan baik-baik. Demikian teks berita kelas 8 semester ganjil. Jangan lupa ikuti materi selanjutnya di channel pendidikan Meja Guru.